Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya di channel Androklik. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa aplikasi yang mempunyai fitur untuk menambahkan, menghemat ataupun mempercepat. Namun aplikasi ini sangat berguna ataupun sangat merugikan buat teman-teman pergunakan. Jadi simak terus video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui aplikasi ini berguna ataupun tidak untuk smartphone kamu. Di urutan pertama yaitu aplikasi penguat sinyal. Sebetulnya aplikasi penguat sinyal itu tidak efektif buat kamu download ya, karena sinyal itu ditentukan oleh SIM card kamu ataupun dari tempat ataupun lokasi tempat kamu berada. Jadi dengan kamu mendownload aplikasi ini, sinyal kamu tidak akan bertambah ataupun tidak akan berkurang. Jadi saya rasa aplikasi ini sangat memboroskan ataupun bisa menyita isi dari memori kamu ya. Di urutan kedua yaitu aplikasi penghemat baterai. Nah, sebetulnya aplikasi ini tidak efektif juga ya untuk kamu install di smartphone kamu, karena menghemat baterai yaitu bukan dengan mendownload ataupun menginstal aplikasi. Untuk menghemat baterai kamu cukup menonaktifkan notifikasi atau menutup aplikasi yang berjalan di latar belakang, seperti menonaktifkan Facebook ataupun menonaktifkan pemberitahuan yang aktif di layar ataupun yang aktif di hamparan layar HP kamu ya. Menghemat baterai sendiri bisa kamu lakukan dengan cara mengurangi pencahayaan, menonaktifkan Bluetooth, menonaktifkan Wi-Fi ataupun menonaktifkan lokasi kamu atau GPS kamu dimatikan. Nah, itu salah satu dari menghemat baterai. Di urutan ketiga yaitu aplikasi yang bernama penambah RAM ataupun kapasitas RAM. Nah, sebetulnya aplikasi ini sangat tidak berguna sekali, karena jika kamu membeli handphone dengan kapasitas 3 RAM, kamu mendownload aplikasi ini, dijamin HP kamu tidak akan bertambah kapasitas RAM-nya ataupun menambah lebih besar dari kapasitas RAM tersebut. Jadi aplikasi ini bisa dikatakan aplikasi bohong, karena aplikasi ini tidak bisa menambah RAM ataupun menambah kapasitas RAM. Nah, saya sarankan kepada teman-teman tidak usah mendownload aplikasi ini. Mungkin saja aplikasi ini bisa merubah ataupun merusak RAM yang ada di smartphone kamu. Di aplikasi keempat yaitu aplikasi pengubah jaringan 3G menjadi 4G. Nah, sebetulnya aplikasi ini sangat tidak rekomendasi sekali, karena jaringan dari smartphone kamu itu ditentukan oleh jaringan smartphone kamu sendiri ataupun ditentukan oleh SIM card kamu. Tidak mungkin handphone kamu akan menjadi lebih besar ataupun peringkat jaringannya lebih baik, walaupun dengan cara di root tidak mungkin. Di aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi pencari hantu ataupun detektor hantu. Nah, aplikasi ini sebetulnya aplikasi untuk hiburan semata ataupun hanya untuk main-main saja. Seperti aplikasi yang lain juga seperti X-Ray ataupun aplikasi tembus pandang, itu semuanya bohong. Nah, jadi sama seperti aplikasi pencari hantu, aplikasi ini tergolong aplikasi yang tidak direkomendasikan buat teman-teman coba. Untuk membuktikan, teman-teman bisa download aplikasi ini, lalu teman-teman masuk ke tempat-tempat peribadahan. Nah, di situ kalian nyalakan. Nah, di tempat ibadah itu sendiri pasti ada hantunya. Nah, itu sesuatu hal yang mustahil ataupun di luar nalar kita.
Di urutan selanjutnya yaitu aplikasi yang bernama pendingin HP atau cooling. Nah, aplikasi ini ditujukan untuk mendinginkan smartphone kamu. Nah, namun aplikasi ini sebetulnya hanya merubah angka saja. Dalam kenyataannya ataupun realnya, HP kamu tetap saja tidak akan menjadi lebih dingin dengan menggunakan aplikasi ini. Saya sarankan untuk mendinginkan HP kamu yaitu dengan cara mematikan ataupun memberi pendingin seperti kipas angin. Nah, itu dia cara yang betul untuk mendinginkan HP, bukan dengan cara menginstal aplikasi yang bernama pendingin ataupun cooling buat smartphone kamu ya. Nah, aplikasi ini sebetulnya bukan mendinginkan smartphone kamu, melainkan menambah kapasitas di dalam RAM. Otomatis RAM kamu akan bekerja lebih ekstra. Nah, otomatis handphone kamu menjadi panas. Justru sebaliknya, aplikasi ini bukan mendinginkan, sebaliknya membuat panas smartphone kita. Jadi apa perlu kita mendownload aplikasi seperti ini? Nah, kamu sendiri yang bisa menjawab ataupun mencoba aplikasi ini. Selanjutnya aplikasi yang bernama pengeras ataupun pengoptimal volume smartphone kamu. Nah, aplikasi ini sebetulnya tidak berguna karena untuk kualitas suara di smartphone kamu itu ditentukan oleh pabrikan dari pembuat smartphone kamu sendiri. Jadi tidak mungkin smartphone kamu akan melebihi kualitas dari pabrikan yang membuat smartphone kamu. Di aplikasi terakhir yaitu aplikasi yang bernama penambah kualitas megapiksel dari kamera smartphone kamu. Nah, aplikasi ini sebetulnya tidak real ya, karena aplikasi ini tidak akan bisa menambah ataupun memperbesar kualitas megapiksel dari kamera kamu. Nah, itu dia guys, sedikit pengertian atau penjelasan tentang 8 aplikasi yang wajib ataupun tidak buat kamu install. Nah, yang menyukai video ini, teman-teman bisa klik tombol like, ataupun teman-teman yang baru bergabung di channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi dan tips-tips seputar gadget ataupun aplikasi yang sedang tren di saat ini. Jadi tunggu apa lagi? Teman-teman bisa klik tombol subscribe agar dapat mengetahui beberapa informasi dari Androclick. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Saya Androclick mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.